kita akan mencoba mengerjakan latihan 3.1 ya. Di sini nomor 1 ditanya adalah tentukan jari-jari lingkaran yang diameternya adalah 13 cm. Nah, jadi untuk nomor 1 ini mencari jari-jari. Diameter itu hubungannya adalah 2 kali jari-jari. Jadi jari-jari itu setengahnya dari diameter ya. Nah, kalau begitu ya jari-jarinya tinggal setengah dikali 13, yaitu 13 bagi 2, 6,5 cm. Untuk nomor 2, diketahui jari-jarinya 0,35 cm. Tentukan panjang diameter. Nah, seperti soal nomor 1, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Karena ditanya diameter, ya berarti 2 dikali 0,35 sama dengan 0,7 cm untuk diameternya. Pertanyaan yang ketiga, apakah perpotongan 2 diameter selalu di titik pusat? Nah, ini kita gambar ya, misalnya kita ada sketsa nih, ada lingkaran. Nah, apakah perpotongan 2 diameter? Kita coba nih misalnya diameter. Ini diameter pasti ada di pusat lingkaran, misal O gitu ya. Ini diameter pertama, dan kita buat lagi perpotongannya, ini ada diameter yang kedua. Nah, jadi pertanyaannya, dia 2 diameter itu selalu di titik pusat. Iya benar, ya kan? Karena diameter sendiri itu yang disebut diameter adalah harus melewati pusat lingkaran. Ya, jadi mau berapapun lingkarannya ya tetap dia harus titik potongnya melalui pusat lingkaran. Oke ya. Selanjutnya kita kerjakan nomor 4. Di sini untuk nomor 4, perhatikan gambar di samping. Ini ada yang kurang ya. Ini adalah garis K adalah garis sumbu tali busur AB. Nah, garis sumbu ini yang ini ya, K ini ya. Garis sumbu ini kalau ditarik, diperpanjang, itu pasti membagi lingkaran itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya, itu udah pasti. Seperti sumbu simetri ya pada bangun datar gitu ya. Jadi dia simetris bentuknya kalau kita belah. Nah, terus yang satu lagi garis L ini adalah garis sumbu tali busur CD. Nah, ini pun sama. Jadi membagi bidang yang bagian sini sama bidang yang bagian sini dia sama besar. Gitu. Nah, selanjutnya apakah titik P ini? Titik P adalah perpotongan garis sumbu K dan L. Ini titik P adalah perpotongannya. Kalau kita perpanjang barusan, itu dia kelihatan ya bahwa itu adalah perpotongannya. Nah, pertanyaannya, benarkah perpotongan kedua garis sumbu tersebut tepat di titik pusat? Nah, asumsi kita yang pertama, tadi kita udah melihat bahwa garis sumbu itu membagi 2 sama. Nah, kalau membagi 2 sama, itu nggak mungkin dia membaginya di bagian yang bukan di tengah-tengah. Itu udah nggak mungkin membagi di tengah, bukan di tengah lingkaran. Itu udah nggak mungkin. Jadi kalau kita bagi di sini, ini bakalan daerahnya yang ini sama bagian yang sini berbeda. Nggak bakal sama besar. Itu asumsi yang pertama ya. Nah, yang kedua, kita ulang di sini biar gambarnya kelihatan. Yang namanya garis sumbu dengan tali busur itu dia siku-siku, udah pasti. Ini pun dia siku-siku, ya. Nah, konsepnya kalau misalnya ada tali busur, nih di sini kita tarik ke sini ke pusat ya. Ini anggap ini pusatnya kan. Belum ketahuan nih pusat atau enggak ya. Tapi kita perhatikan untuk teorinya, kalau misalnya apotema itu suatu garis yang ditarik dari pusat ke tali busur itu akan membentuk siku-siku gitu. Nah, jadi ini udah jelas nih, udah pasti dia adalah pusatnya di P juga. Untuk nomor 5, adakah tali busur yang lebih panjang dari diameter? Kita gambar lingkarannya ya, ini nomor 5. Oke, nomor 5.
dia pasti lebih pendek lagi. Jadi semakin dia mendekati ke sini, ke geser ya, digeser, pasti yang warna hijau yang terbesar karena dia adalah diameter. Dan kemudian dia akan mengalami penurunan lagi setelah melewati diameter gitu. Pertanyaannya, adakah tali busur yang lebih panjang dari diameter? Nggak ada, karena yang paling mentok tali busur itu yang di warna hijau ini, yang pas di diameter. Ya, seperti itu ya. Oke, soal untuk nomor 6, yaitu apakah panjang apotema bisa lebih dari jari-jari? Nah, kita buat misalnya ini ada lingkaran. Sini ya lingkarannya. Nah, terus udah gitu lingkarannya ini di sini ada pusatnya, dan kalau kita buat ini jari-jarinya, ini ada yang disebut apotema, ya kan? Nah, apotemanya segini nih, kita anggap yang warna hitam. Nah, bagaimana kalau misalnya tali busurnya kita pindahin, misalnya di posisi yang paling terkecil. Terkecil gini, kalau misalnya kita zoom nih, kita zoom ya, berarti ini kita kelihatan dong bagian yang paling terkecilnya. Bahkan kalau lebih kecil lagi, malah kita bisa kalau kayak gini kan kita nggak kelihatan tuh ya, kecil banget ya. Tapi kalau misalnya kita zoom, dia ternyata masih bisa kelihatan garis tali busurnya. Nah, anggap aja ini paling terzoom gitu ya, udah maksimal. Nah, ini kita tarik. Nah, udah otomatis di sini ada tali apotemanya lagi. Apotemanya pasti lebih panjang lagi, ya kan? Nah, jadi nggak mungkin juga kalau misalnya apotema itu bisa lebih dari jari-jari, itu udah nggak mungkin. Karena pasti dia ada celah seperti di sini nih. Yang kecil ini nih, ini pasti ada celah di sini, ya. Nah, kalau namanya jari-jari kan dia dari sini pasti mentok ke lingkarannya ya. Jadi itu udah nggak mungkin ya. Terus nomor 7. Nomor 7, sebutkan maksimal 5 bagian yang disebut dengan jari-jari. Ini kalau kita lihat di gambar, ada yang namanya OE ya. Ini adalah jari-jari, ini dari O ke E namanya jari-jari ya, dari pusat titik dari O sama titik yang ada di lingkaran. OD udah 2, OC, OB, dan OA. Nah, diameternya ini nih, AD ya. Terus EB. Oke. Ya, diameter dia harus kena pusat lingkaran. Ya, jari-jari juga harus pusat lingkaran titiknya. Nah, kalau misalnya membuat tambahan titik ya, kita buat aja misalnya dari mana nih? Misalnya ini kita buat aja ke sini.
ya. Nah, selanjutnya tembereng. Tembereng yang mana yang kita bisa buat? Untuk tembereng, cara buat temberengnya itu dari A ke B kita tarik dulu tali busurnya. Nah, ini tembereng nih. Ini satu ya. Nah, untuk menyebut tembereng nih kita agak susah ya kalau nggak mau warnai ya, karena dia satu, dua, tiga, 4 daerah. Berarti dia menjadi 4 daerah. Kalau 3 gimana? Kalau 3 diameter kira-kira gimana yo? Kalau 3 diameter berarti dia menjadi berapa? Di sini 6 daerah. Jadi membagi dua terus ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 daerah. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya, berarti ini sebenarnya rumusnya jadi gimana nih? Membagi dua ya. Jadi kita kali dua lagi ya. Kalau dia 4, 2, kalau dia 1 dia diameter 1, 2. Kalau 2 diameter dia 4.
berarti bertambah 2 ya. Jadi ini 2, habis itu dia 4, habis itu dia 6. Nah untuk yang 4 berarti ini 8 gitu ya. Ini yang untuk 1 diameter, 2 diameter, 3 diameter, 4 diameter. Ini 8, 10, 10, 12, 14 gitu. 16, 18, 20, 22, kan banyak tuh kita kalau ngitung kayak manual begini. 28, 30, 32. Nah, kalau kita hitung ada berapa nih ya? Diameter ini 1 diameter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 16 diameter. Nah, jadi sebenarnya sih ada polanya. Kalau kita mau membuat 32 bagian, kita bagi 2 aja. 32 dibagi 2. Jadi ada 16 diameter. Nanti kalau misalnya tanya ada 60 bagian mau berapa diameternya? Ya 64-nya dibagi 2 aja. Jadi ada 32 diameter yang dibutuhkan. Kayak gitu ya. Kita akan mencari seorang membagi daerah di dalam lingkaran dengan menggambarkan 6 tali busur. Nah, jadi ini kalau misalnya kita buat tali busurnya di dalam lingkaran, ini lingkarannya ya. Begini. Terus kita buat tali busur ada 1, berarti memiliki 2 daerah. Yaitu daerahnya ada 2 bagian, yang pertama sama yang kedua ada 2 ya. Ada 2 daerah kalau kita dapatkan. Nah, gimana? Ini jadi 22. Jadi banyaknya daerah yang bisa dibuat dari 6 tali busur ini adalah 22. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 tali busur ya. Ada 22 buah. Oke. Nah, untuk soal nomor 10, Bu Erna ingin memiliki suatu kue berbentuk lingkaran. Bu Erna ingin membagi kue-kue tersebut menjadi 8 bagian yang sama dengan sebuah pisau. Berapa kali paling sedikit Bu Erna memotong kue tersebut? Nah, dia mau bagi sama ya. Jadi kita buat lingkaran lagi sebagai ilustrasi. Terus dia mau membagi berapa nih supaya sama? Misalnya dari sini sampai sini sama persis ya. Pas ke diameter nih, dia pasti sama.
ada linknya. Dan untuk pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan share.